Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Herold Malingkas. Kembali lagi saya akan menyampaikan akan firman Tuhan. Akan tetapi sebelumnya, saya ajak kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini Tuhan lagi percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan berkati hamba-Mu, urapilah hamba-Mu dan sembunyikanlah batang salib-Mu. Sehingga terang Kristus saja yang percaya di tengah-tengah kami yang menyaksikan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang sedang Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. Bunyinya adalah, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Puji Tuhan, saudara-saudara, tragedi paling besar dalam hidup manusia bukanlah kematian, akan tetapi hidup tanpa tujuan. Karena Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa tujuan paling akhir adalah kekekalan. Kekekalan bersama dengan Allah atau terpisah selama-lamanya dengan Allah. Jadi itulah yang membuat supaya kita harus tahu bahwa beranggapan bahwa tujuan hidup adalah yang bersifat materi, kekayaan, kehormatan, kesuksesan. Bukan itu. Tujuan akhir manusia bukan berakhir di dalam lubang kubur. Tetapi tujuan akhir bagi manusia adalah kekekalan bersama dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus memiliki tujuan hidup. Kita harus melangkah maju. Janganlah kita berdiam diri. Kalau pada saat ini ada yang tidak bergerak, kalau pada saat ini ada yang di tempat, maka saat ini saya mengajak, firman Tuhan mengajak agar supaya kita harus bergerak maju untuk mencapai suatu tujuan yang kekal bersama dengan Allah. Akan tetapi di dalam proses perjalanan ini tentu tidaklah mudah, karena kita akan diperhadapkan dengan 3 hal yang besar ini, yang akan saya jelaskan satu persatu. Tentu saja ini 3 hal ini berasal dari pembacaan kita tadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ya, yang pertama adalah yaitu keinginan daging. Kenapa keinginan daging? Bukankah kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum? Tapi yang dimaksud di sini adalah keinginan daging yang mendatangkan dosa. Apakah itu? Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Yang ke-19 sampai 21 ini adalah rincian keinginan daging. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta porah, dan sebagainya. Inilah rincian kedagingan. Makanya kenapa Allah menentang, ya, kenapa Tuhan mengharapkan agar supaya saya dan saudara kalau ingin berhasil dalam perjalanan kita untuk menuju suatu tujuan, kita harus melewatinya, kita harus mampu menghadapinya, kita harus mampu untuk melawannya, karena Tuhan akan menyediakan kemenangan bagi kita. Keinginan daging adalah hambatan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah kehidupan yang kekal. Jadi ini yang menghambat kita. Oleh sebab itu jangan membiarkan keinginan daging ini menguasai akan kehidupan kita, kerohanian kita. Dan juga Kejadian 6 ayat yang ketiga disebutkan bahwa rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging. Jadi Allah sangat menyesal menciptakan manusia, karena manusia adalah daging. Makanya setelah itu terjadi suatu peristiwa pada zaman Nuh, karena orang-orang pada saat itu hidup dengan kedagingan dan sangat menentang akan Tuhan. Hidup kedagingan yang membuat Allah menjadi murka, maka Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya
dan semua orang pada zaman itu dibinasakan dengan air bah. Karena daging. Allah menentang itu. Dan yang kedua adalah keinginan mata. Kenapa Allah menentang keinginan mata? Kenapa Tuhan mengharapkan agar supaya kita mampu untuk melewati, menghadapi, mengalahkan akan keinginan mata, supaya perjalanan kita berhasil? Karena keinginan mata inilah yang membutahkan akan kehidupan rohani saudara, sehingga kita tidak dapat melihat Tuhan. Kita tidak dapat melihat karya-karya Tuhan. Sehingga banyak orang yang ketika dihadapkan dengan kesukaran, kesulitan, penderitaan, maka mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai mempersalahkan Tuhan. Kenapa demikian? Padahal mereka kan tahu bahwa di balik penderitaan akan ada sukacita yang besar, kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salibnya tiap-tiap hari. Salib berbicara tentang penderitaan. Akan tetapi kenapa banyak orang ketika dihadapkan dengan penderitaan, kemudian mereka mengeluh, bahkan mempersalahkan Tuhan? Karena apa? Di sanalah letak kesalahannya, yaitu mata rohani mereka tertutup. Mata jasmani terbuka, tetapi mata rohani tertutup. Sehingga mereka tidak melihat karya Tuhan yang besar. Karena mereka mengharapkan agar hidup ini senang-senang saja. Ya, hidup seperti jalan tol yang bebas hambatan. Ya, karena kita juga tahu bahwa firman Tuhan menyebut di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ketiga. Ya. Berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena dengan pencobaan mereka akan tahan uji. Dan mereka akan memperoleh buah yang matang dan menjadi sempurna. Jadi dengan hal demikian kita akan mendapatkan proses. Dan proses itu akan berakhir dengan kesempurnaan di dalam iman kita. Ya. Dan juga banyak hal lain yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan bahwa ketika kita dihadapkan dengan penderitaan, ya, kita bisa melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi ada tahan uji, ada pengharapan, dan kita menjadi sempurna. Makanya firman Tuhan berkata bahwa hal yang akan menghalangi langkah kita adalah keinginan mata. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-20-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi itulah yang membuat kita tidak bisa melihat akan karya Allah. Kita tidak dapat memandang akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Karena mata kita menjadi gelap karena dosa. Mata kita hanya diarahkan kepada hal-hal daging. Dan banyak faktor lain yang menyebabkan karena mata kita yang tidak diawasi dengan firman, maka kita melakukan hal-hal yang berbau dosa. Ya, sama seperti peristiwa pada saat Adam dan Hawa. Dan ketika Hawa melihat buah yang dilarang itu, dan buah itu sangat menarik hati dan sedap kelihatan, kata firman Tuhan, maka terjadilah kontak mata, dan kita melihat apa yang terjadi. Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Satu resiko dan konsekuensi yang begitu berat. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan mata kita. Jangan sampai mata kita tertutup oleh kegelapan dosa. Dan langkah yang ketiga yang menghalangi kita adalah keangkuhan atau kesombongan. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itulah sebabnya mengapa Allah menentang orang yang sombong, ya, dan mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian C. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-5
ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang rendah hati, orang yang murah hati, merekalah akan memperoleh kemurahan. Merekalah yang akan mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan ketiga hal ini menghambat langkah saudara untuk menuju kepada suatu tujuan, yaitu sorga yang kekal. Tujuan akhir saudara. Bukan tujuan akhir kita yaitu duniawi, keangkuhan, kesombongan. Akan tetapi tujuan akhir kita adalah hidup kekal bersama Bapa di surga. Akan tetapi kesemuanya itu tentu saja harus memiliki komitmen yang kuat. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus berdiri teguh dan jangan goyah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, kata firman Tuhan. Supaya perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 menyebutkan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kita harus bertindak hati-hati. Yang pasti di sini adalah kita meletakkan akan kebenaran, itu firman Tuhan di dalam hati kita. Karena itu adalah pelita yang akan menerangi langkah saudara. Sebagaimana disebut dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu itulah pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Sehingga ketika kita melangkah kepada tujuan, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung, seperti yang digambarkan oleh Yosua 1 ayat 7-8. Kita percaya bahwa Tuhan membela saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan akan membuat kita sukses sampai kepada tujuan, yaitu surga yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan memberikan kita kesempurnaan. Haleluya. Amin.